Shalom saudara-saudaraku yang kekasih, siang hari ini saya live lagi di dalam memuji, memuliakan dan menyenangkan hati Bapa Yahweh, Bapa Elohim, Bapa Yesua Masiah. Salam bagi para malaikat-malaikat, salam sejahtera bagi para malaikat-malaikat, para mempelai-mempelai pada Nabi Elia dan Enok, kepada bintang-bintang Bapa Yahweh, dan juga kepada uh, orang-orang yang terpilih di dalam kasih karunia Tuhan. Pada siang hari ini saya akan membacakan, merenungkan, kita akan bercakap-cakap tentang firman kebenaran Tuhan, apa yang Tuhan mau dari kita semua pada siang hari ini. Jadi firman Tuhan pada siang hari ini dari Roma 3 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ke-20. Saudara-saudaraku, firman Tuhan, semua manusia adalah orang berdosa. Saudara-saudaraku, saya akan membacakan firman kebenaran Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jadi bagaimanakah, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik mereka semua ada di bawah kuasa dosa, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada lagi yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggal di jalan mereka, dan di jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, pada siang hari ini firman Tuhan yang datang kepada kita akan dikuatkan, kita akan diteguhkan oleh firman, dan kita akan dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi kita semua ini adalah manusia yang sudah berdosa, yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita semua ini oleh karena kepentingan kita pribadi, kita lupa untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan menuntut kita bahwa kita manusia melakukan segala sesuatunya dengan berdasarkan dan berasaskan kasih karunia Tuhan. Jadi bukan mau-maunya kita. Jadi kita ini diatur oleh kasih karunia Tuhan, oleh Roh Kudusnya yang kudus yang mengatur kita supaya kita belajar hidup sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi bagaimanakah, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa, seperti ada tertulis, tidak ada orang yang benar seorang pun tidak. Jadi kita tidak ada yang benar kalau tidak dibenarkan oleh Bapa Yahweh, Bapa Elohim. Jadi kalau kita mau hidup benar, kita harus melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan sudah tuntun kepada kita, untuk belajar tentang kasih karunia-Nya, supaya kita berkenan, supaya kita dibenarkan oleh karena kasih karunia, oleh karena perbuatan-perbuatan yang Tuhan ajarkan, Tuhan aturkan kepada kita untuk melakukan segala apa yang sudah ditentukan Tuhan, supaya kita dikatakan manusia benar, manusia yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih,
Kalau kita manusia yang sudah tidak benar, kita akan dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena anugerah belas kasihan Tuhan semata. Jadi kita manusia memang ada yang tertulis di dalam firman, tidak ada manusia yang benar seorang pun tidak. Jadi kita tidak ada yang benar kalau bukan Bapa kita yang membenarkan kita. Jadi kalau bukan Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yesua Masya dan Roh Kudus yang membenarkan kita, maka kita tidak akan menjadi orang benar, tetapi kita akan selalu salah karena kita tidak melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Bapak Yahweh. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita mengandalkan Tuhan, marilah kita puji Dia, kita undang Roh Kudus, kita memuji Dia, kita mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Yahweh, Bapak Elohim di dalam setiap langkah hidup kita, bahwa apapun yang kita lakukan, kita rencanakan, kita mengandalkan, jika Tuhan berkenankan, maka semuanya itu akan jadi. Jadi di dalam perencanaan kita di dalam segala kegiatan kita andalkan Tuhan, bahwa kalau bukan Tuhan yang menolong saya, kalau bukan Tuhan yang mengizinkan segala sesuatunya, saya tidak bisa melakukan segala sesuatunya. Untuk itu saudara-saudaraku, marilah kita andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Memang kita ini orang berdosa, kita ini orang tak layak di hadapan Tuhan, tetapi oleh karena belas kasihannya lah, oleh karena kasih karunia-Nya lah kita dilayakkan, saudara-saudaraku. Jadi tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi kalau kita tidak mencari Allah,